Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, sebab Dia Allah yang memberikan kita banyak nikmat. Dia yang memberikan kita nikmat kesehatan, Dia yang memberikan kita nikmat yang paling berharga, mengalahkan nilainya dunia dan segala isi. Apa itu? Nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyelamatkan kita kelak dari azab kubur dan ancaman siksa di akhirat. Olehnya itu kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah semua keadaan. Alhamdulillah hari ini kita berada di penghujung tahun. Berada di tanggal 15 Zulhijjah, penghujung tahun. Karena itu dalam kesempatan ini, di penghujung tahun ada dua hal yang hendak kami ingatkan kepada jamaah, peringatkan. Karena Al-Quran mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah kalian, karena saling mengingatkan itu bermanfaat bagi orang yang beriman, bermanfaat berguna. Pertama, jamaah salat Jumat rahimakumullah, hendaknya di penghujung tahun ini dievaluasi, dipikir-pikir, diingat-ingat, apakah sudah banyak amal yang kita kerjakan, apakah masih sedikit perbuatan kebaikan yang kita lakukan, dan lebih banyak dosa yang pernah kita perbuat. Tidak ada yang tahu itu kecuali diri tak sendiri. Allah berfirman di dalam Al-Quran, balil insanu ala nafsihi basira. Bahkan manusia itu basir, nah tahu dirinya sendiri. Karena itu di penghujung tahun ini, Zulhijjah, sebentar lagi masuk tahun baru Islam, bulan Muharram, hendaklah direken-reken ya. Umar bin Khattab itu mengatakan, hasibu anfusakum, reken-reken ya, reken yang malah qabla an tuhasibu, sebelum engkau nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah juga orang sekolah dihitung-hitung nilainya? Ini bulan ini kan terima rapor anak-anak sekolah. Dia mengetahui 6 bulan sebelumnya bahwa dia rajin belajar atau malas belajar, tertera nanti di rapornya. Di akhirat itu malihadzal kitab, dikasih juga nanti lapor orang di akhirat. Malihadzal kitab, kitab apa ini? La yugadiru sagiratan wala kabirah. Tidak ada yang nasisa, amal kecil maupun amal besar, ada semua tertulis. Apa kata Allah? Ikra kitabak, baca kitab. Ikra kitabak, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, mamadaina ikum misni alenu. Olehnya itu jamaah, di penghujung tahun ini masing-masing diri kita ditahu, tahun berapa saya rajin salat di masjid ini, tahun berapa saya mulai giat beribadah, apakah saya ini masih malas salat, apakah ini saya masih pelit, tidak mau mengeluarkan rezeki untuk berkurban. Kita yang tahu diri kita, khatib tidak tahu, diri kita sendiri yang tahu. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran, balil insanu ala nafsihi basira. Bahkan manusia, insan basir, nah tahu keadaannya sendiri. Olehnya itu hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Di penghujung tahun ini baik sekali kita pulang di rumah tak, bangun salat tahajud, ditulis-tulis masih minim amal saya itu. Sementara putih mi rambutku, lemami tulang-tulangku, rabun mi penglihatanku, tanggal mi gigiku, dan lemah ingatanku, masih kurang amalku.
Lebih baik dianggap diri tak kurang amal daripada dianggap banyak amal. Makanya Al-Quran mengingatkan, tidak mengatakan, ya, ya wala tuzakku ampusakum, ajak lalu nukapang ya lenu macakka. Wala tuzakku, jangan engkau menganggap dirimu suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang mengetahui siapa yang bertakwa, siapa yang banyak mengerjakan perintah Allah, siapa yang paling kuat menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum, direken-reken ya kita. Karena nanti akan dikasih juga rapor. Dan itu banyak ayat yang menyinggungnya. Salah satunya tadi ayat yang disebab bertanyalah orang di akhirat, mali hazal kitab apa ini? Tendre-tendre nak katani laporna. La yugadiru sagiratan wala kabira. Catatannya banyak sekali. Saya berbuat ini ada, berbuat itu ada, amal ini ada, tulisannya semua. Maka Allah mengatakan, ikra, ikutona baca lapor. Didengar di seluruh orang-orang yang ada di sini. Ikra kitab, kafa binafsika liyawma alaikum hasiba. Mamadaina yaina sengesoi ikut miseng yang renu. Engkau tahu dirimu di mana kau tinggal. Imma kau masuk di dalam neraka atau bergembira mendapatkan syurga. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Direken-reken ya leta, hitung-hitungi diri kita di penghujung tahun ini. Sangat baik kita hitung diri kita. Karena kita sudah lalui bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tanggal 15 Zulhijjah. Kalau bukan 15 hari lagi, 14 hari lagi kita masuk tahun baru Islam 1446 Hijriah. Ini yang pertama jamaah, pesan kami sebagai khatib di mimbar khutbah Jumat. Yang kedua, ada ayat dalam Al-Quran nak kena semua kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagai dirimu. Jadi diri tak dulu Pak. Jagai diri kita dan wa ahlikum nara, juga keluargamu dari ancaman siksa api neraka. Ada yang penting saya kutip ayat ini jemaah, berkaitan kita orang tua. Kebetulan saya beraktivitas berdakwah di penjara pada wana kata Rungkui, dan saya mengetahui peristiwa-peristiwa kriminal yang terjadi di Sulawesi Selatan. Karena saya di rutan Polda juga saya pendakwanya. Saya juga mengetahui peristiwa kriminal yang terjadi di Kabupaten Maros karena saya pendakwah tetapnya di rutan Polres Maros. Ada yang penting saya sampaikan kepada kita semua ini berkaitan anak-anak kita. Agar perhatikan dia, jangan sampai dia melakukan dosa. Apa dosa yang baru-baru ini membuat kita terbelalak mata kita? Kasus pembunuhan di Maros, silok kasus siwet-tawetah, saling memarani Pak, si bangku-bangkui. Di mana peristiwanya? Di Tandralili itu baku parangi, dan yang terjadi di Kelurahan Adatongan dibunuh seorang anak muda gara-gara klakson motor. Dan saya tanya, ini yang membunuh di rutan Polres Maros, kenapa kau bunuh orang? Nah, bilang tidak mau ditegur, Pak. Kenapa memang bunyi klakson motor? Masa kau bunuh orang gara-gara klakson?
Saya langsung tanya, punya firasat Pak, saya 10 tahun lagi berdakwah di lapas. Berapa minum? Agan apa? Iya, sudah Kak minum. Bahkan sementara minum Kak, di mimbar ini ku sampaikan di orang tuaku, tokoh agama, tokoh masyarakat. Dia kamparang lalu nak ungka anak muda mapainu tua di lingkungan. Dilarang ini, ditegur dia. Nak diang padang ina mewah, berkoordinasi dengan Babinsa, dengan Babinkan Tikmas. Saya Pak pendakwanya di Kodam 14 Hasanuddin. Saya diperbantukan juga masjid-masjidnya Kodam itu, kebetulan saya dibina juga di Kodam. Saya juga berdakwah dibina juga di kepolisian. Jadi kalau engkau anak-anak ditegur ki baik-baik, pajan minum hembo, solang itu alem. Itu kalau minum orang, kalau bukan dirinya nah rusak, orang lain nah rusak. Apanya yang rusak dirinya? Rusak livernya, rusak jantungnya. Bahkan dia bisa bunuh diri, teler bawa motor, nah tabrak tiang listrik, jalan lurus nah bilang bengkok, mobil singgah nah bilang jalan raya, dan itu banyak kejadian. Permasalahan sepele na besar-besarkan, ambil parang, ambil badi, dan itu yang terjadi pada padana mi parinu siweta. Saya tanya itu Pak, berombongan dia masuk penjara. Siapa yang di sini masuk di berita baru-baru ini nasional? Kau kenapa kau luka? Iya, diparangi kak juga Ustaz. Jadi lawamu itu nuparangi juga? Iya. Siapa itu yang nuparangi? Palontang yang punya tempat menjual miras Pak. Di koirom minum pada padana parino mingkaga mapalalangi melerai. Ini yang apa melerai? Yang penjual miras melerai alena diwetato. Jahatnya yang barang ini Pak, gurunya ini barang ini. Maka nama tepung Allah Ta'ala rijasun, najis ya tu ballo najis tu bir bintang najis tu alkohol najis. Agar najisun anas nabita man syaribal khamra wa dzakira lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina sabah. Inai iga minum, siapa yang meminum minuman keras, lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina sabah, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Bayangkan 40 sona 40 wenina tidak diterima sumpah jangan. Siapa yang mengatakan itu? Nabi. Kalau tai ayam melengke di balanta baru kita cuci, baru berwudu, salat insyaallah diterima salat. Tapi nak ukuran minum tua tahu maka dia nabi tak patah pulau sona dia diterima sempajan. La haula wala quwata illa billah. Napa kasih tambahin nabi tak? Wa imata nak mati dakhalan nar, matama neraka. Ada orang Pak sementara teler kena dia mati. Banyak begitu. Saya kalau data pembunuhan orang dibunuh banyak sekali karena 10 tahun berdakwah di lapas, dan materi khutbah tentang ini kurang khatib yang menguasai karena mereka tidak berkecimpung di sini. Kesempatan ini saya sampaikan karena saya dibebani di negara sebagai dai keamanan ketertiban masyarakat di kepolisian. Saya juga di Kementerian Agama sebagai KUA, dan ada peristiwa baru-baru ini di Kampunta. Anak muda dibunuh dengan masalah sepele, dan ada orang baku parangi siwet-tawetai. Dan itu masuk beritanya, naik di TV One, naik di Metro TV Kabupaten Maros. Masih risih Pak, saya ini penelitian Dr. Maros. Kabupaten Maros ini saya sampaikan Ki, kabupaten paling banyak pesantrennya di seluruh Sulawesi Selatan, bahkan Sulawesi. Tidak ada, paling banyak pesantrennya Kabupaten Maros. 29 pesantren di Kabupaten Maros, nak kalahkan di kabupaten lain. Bahkan se-Sulawesi dan Kabupaten Maros ini paling banyak ulamanya lahir. Saya sampaikan di sini, ada orang Maros menjadi ulama di Mekah. Kalau menjadi ulama di Sulawesi Selatan banyak. Guru Sanusi Baco, almarhum Kiai Haji Dem Magadi, Guru Kiai Haji Muhammad Nur. Tapi menjadi ulama di Mekah ada namanya Syekh Musa Al-Bugisi.
Ada orang Marus waktu pergi kuliah di Al-Azhar ketemu ini Syekh Musa. Apa nak bilang Syekh Musa? Mabasa Bugis nona, mabasa Ugi. Dia menjadi warga Mekah. Saya dapat informasi dia menjadi ulama di sana gara-gara dia lulusan terbaik salah satu universitas di Arab Saudi. Sehingga itu pihak kerajaan pernah mempersilahkan dia menjadi khatib di Masjid Haram, pernah juga mempersilahkan dia menjadi imam. Bangga menjadi orang Marus, dan saya tulis itu di penelitian saya. Karena itu orang tuaku jamaah salat Jumat, cegai ayat yang melarang kita, menganjurkan kita, ku ampusakum wa alikum nar, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Yang menyebabkan orang masuk neraka adalah minuman keras yang juga narkotika. Ustaz, bagaimana mitu saya? Baru kemarin dulu minum, 40 hari tidak diterima salatku. Kata Nabi, ada sambungannya ini hadis. Kata Nabi, wa intaba, kalau dia bertobat karena dengar ki khatib khutbah buruhnya narkotika, bunuhnya minuman keras, dia mengatakan taubat na puang. Teana, mari makarai. Taballahu alaihi, maka Allah menerima taubatnya. Allah menerima taubatnya, sebagaimana Umar bin Khattab waktu turun ayat pengharaman minuman keras dan narkotika dan judi, turun ayat itu baru tadi malam dia minum. Ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, narkotika dan main judi rijsun, najisi, min amali syaitan, jama-jama setan, fajtanibuhu, kata Allah. Elai-lalui, jauhi, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Umar bin Khattab masuk di rumahnya, nak ambil gumbang-gumbang, kendi-kendi, botol-botol. Intahaina ya Rab, pajan amaku koi puang. Toba mas sekarang, berhenti mak, kutumpai semua ini balokku, kutumpai ini mirasku, kutumpai semua ini. Toba. Begitu orang beriman mendengar ayat Al-Quran, haramnya minuman keras dan narkotika. Terakhir jamaah salat Jumat rahimakumullah, dan peristiwa nasional baru-baru ini di Italia anak agar judi botok. Yang berbahaya adalah judi pakai HP. Kalau biasa tuh Pak, dulu itu orang main judi 1/4 di pos kamling. Sekarang bukan manusia nalawang, tapi mesin, yaitu HP. Dan banyak nih peristiwanya. Ada orang nabunuh suaminya, naborgol ki baru nasiram bensin, baru nabakar. Masih tiap hari ada beritanya. Dibuka mata kita peristiwa itu. Penyebabnya agak judi. Nah tu botoi maka di pongaka dai tahu dia. Masesa apie temasesa abotorengi. Kalau judi orang, kalau api membakar rumah, masih ada nasi searang. Tapi nak paboto itawe penjudi, tidak ada nasisa rumah, sertifikatnya pun juga pergi rumah itu. Sehingga itu peringatan ini keras. Presiden sudah memberi atensi, Menko Polhukam memberi atensi, semuanya bergerak mendakwahkan buruknya ini judi. Degaga tu sarona botoe. Kalau botoe di padetai menang penasaran, nak dikalai mau balas dendam. Sehingga itu HP tak, kalau ada aplikasi judi di situ, saya minta selesai khutbah Jumat ini, selesai saja di-delete, dihapus ki. Jangan maki download ni sudah dihapus, dan jangan ki ada yang jual itu top cup deposito, penjualan sarana membuat orang judi. Dan banyak nih peristiwanya, ada orang bunuh diri, bunuh suaminya, bangkrut jama-jamanna degaga. Maka dia mana bulu caputo nak koboto itu. Mudah-mudahan peringatan ini bermanfaat. Saya mendapatkan amanah dari negara dan juga sebagai yang diberi jadwal khutbah. Masalah-masalah yang kita terjadi di sekitar kita penting kita dakwahkan, khutbahkan, supaya masyarakat semakin hari bertambah baik, bertambah umurnya, tambah baik amalnya. Dan itulah yang disebut oleh Nabi, khairun nas, ya, man bertambah umurnya
tambah baik amalnya. Man tala umruhu wa hasuna amalahu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.